kalau dalam musik ada sendiri dalam kelas juga ya. Modul pengenalan analisis spasial mengenai bahasa-bahasa yang digunakan dalam analisis. Pada dasarnya, secara garis besar modul ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama konsepnya, yang kedua fungsi analisis spasialnya, keempat pengenalan tools. Jadi nanti sebenarnya ya saya harapkan kalian bisa mendownload ArcGIS karena di materi kita ini kita berapa SKS ya ini? 2 atau 3 ya? Kita ada berapa SKS? 2 atau 3 SKS? 2 kayaknya ya. Saya lupa ingat 2 SKS atau 3 SKS. Nanti kalian bisa download aplikasi ArcGIS ini di internet, biasanya banyak ArcGIS, nanti bisa kalian install. Sebenarnya pada dasarnya ada 2 yang bisa kita pakai. Satu ArcGIS, ini notabene aplikasi yang banyak digunakan dan tapi ini berbayar. Tapi di ArcGIS ini ada krek-krekan di browser atau di Google itu banyak yang kasih downloadan ArcGIS krek-krekan gitu ya. Atau pakai Quantum GIS. Quantum GIS itu memang freelance, dia terbuka untuk umum gitu ya. Jadi dia boleh mendownload, boleh gunakan, tapi yang banyak kita gunakan biasanya sih ArcGIS. Yang dimaksud dengan analisis spasial, definisi yang menerangkan tentang apa itu analisis spasial ada mengenai keberagaman yang dikenali dengan perbedaan penekanan, fungsi, metode, dan definisi analisis spasial. Bahkan para pengembang perangkat lunak pun ikut mendefinisikan apa itu spasial, analisis spasial. Itu sesuai dengan perangkat lunak mereka. Jadi perangkat lunak ini sebenarnya banyak. Perangkat lunak ini banyak, bukan hanya ArcGIS, bukan hanya Quantum GIS gitu ya. Tapi semua vendor dari pengolahan itu melakukan analisis spasial. Bapak maaf, Yes. slide-nya tidak jalan. Oh, nggak jalan? Iya, PPT-nya nggak gerak. Oh iya, ini slide-nya nggak jalan ya? Saya sudah ke slide itu. Enggak. Saya stop dulu. Slide. Saya sudah masuk di di sini yang dimaksud dengan analisis spasial. Muncul nggak? Ada, Pak. Harusnya slide show, slide show di harusnya sudah slide show. Oh, PPT buka duluan. Saya nutup PPT. PPT-nya dua saya tutup, malah tutup semua.
Muncul Muncul tapi, Pak slide tapi pertama. masih di slide 1 Pak. Masih slide pertama. Iya. Ini kalau di kelas slide saya sudah slide berapa? Spasial dari objek geografis. Oke, kayak ini. Terus ada beberapa ahli lagi yang menyebutkan yang dimaksud dengan data spasial itu adalah analisis data spasial itu terkait dengan suatu teknik analisis geografis berdasarkan distribusi spasial dari objek geografis. Kalau menurut si John Landis, spasial itu pembuatan rencana atau pengambilan keputusan yang menggunakan logika atau model matematis untuk menganalisis data spasial atau observasi spasial. Jadi pada dasarnya yang dimaksud analisis spasial itu adalah melihat distribusi spasial ke ruangan yang kita analisis menggunakan metode matematis sebenarnya. Jadi maksudnya metode matematis itu jadi gini, dalam suatu lokasi atau kawasan kita itu pasti, kalau kalian semua sipil ya? Sipil atau apa ini mata kuliahnya? Ya, soalnya ada kelas itu digabung dengan MBKM, dijadikan MBKM, jadi agak sulit sih. Jadi gini, contohnya gini, analisis spasial itu biasanya dalam suatu proyek, ketika proyek itu akan berjalan, kita itu kan menyiapkan studi kelayakan, makanya proyek apa aja pasti ada namanya studi kelayakan. Bangun jembatan, bangun gedung, biasanya ada analisis studi kelayakan. Nah, dalam studi kelayakan itu kita biasanya melakukan kajian keuangan. Kajian keuangan itu simpelnya dia adalah pembuatan data dasar awal. Biasanya kalau kita mau bikin proyek, mau bikin kegiatan, biasanya analisis keuangan itu kita lihat objek apa saja yang ada di sana, tumbuhan apa saja yang ada di sana, tumbuhan keras atau tumbuhan biasa gitu ya. Apakah disitulah pertanian, sawah-sawah, kebun dan lain-lain, apakah itu hutan produksi atau hutan garapan gitu ya. Nah itu kita lakukan analisis spasial, kita bikin distribusinya. Contohnya apa? Kalau misalnya kalian di kampus aja deh, datang ke kampus Kebun Jeruk, sebelah kanan atau sisi kiri dari gedung kita, itu kan ada parkiran motor gitu ya, ada kebun mangga, terus di sampingnya lagi tanah kosong. Nah itu yang analisis spasial itu seperti itu, melihat kondisi geografis suatu objek atau bukan bahan bukan bangunan juga, tapi objek ruangan. Nah, terus kita analisis itu macam-macam kan analisis. Kita bisa menghitung jumlah pohon, kita bisa menghitung luasan, kita bisa menghitung kemiringan, kita bisa menghitung timbunan cut and fill dan lain-lain. Nah, itu menggunakan metodenya matematis, maksudnya ke sana. Nah, terus ada lagi nih yang dimaksud analisis spasial. Kalau tadi menurut si John sama Leiden, terus ini ada lagi menurut Xiang Maping. Analisis spasial adalah analisis berdasarkan definisi dan klasifikasi formal objek dalam ruang geografis, menerangkan hubungan keruangan dengan aksi masing-masing objek dan menyediakan dasar-dasar untuk auren serta analisis hubungan keruangan dari objek-objek untuk selanjutnya memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan. Kalau menurut Longley et al. Dan teman-temannya, analisis spasial itu adalah berbagai teknik dalam SIG, diantaranya transformasi, manipulasi, dan berbagai metode lainnya untuk meningkatkan manfaat dari data geografis. Nah, pada dasarnya sih pengertian sama aja. Pada dasarnya ini adalah analisis berdasarkan keruangan. Terus dari analisis ini dikelompokkan atau diklasifikasikan seperti saya jelaskan tadi, pohon makannya ada berapa biji gitu ya, luasannya ada berapa, misalnya ada pohon rambutan berapa biji,
Terkait apa? Ya terkait pembuatan informasi spasial. Informasi spasialnya untuk apa? Misal, analisis keuangannya tadi terkait apa? Ganti rugi lahan. Ganti rugi lahan seperti apa? Misal kalau kita membuat data spasial gitu ya, pemetaan itu, misal persiapan untuk bangun bandara misal, berarti kan kita butuh area yang luas. Ketika membuat studi kelayakan, biasanya kita mengkelaskan itu, mana lahan pertanian, mana yang lahan pertanian produktif, tidak produktif, karena nanti apa? Terkait dengan ganti rugi lahannya. Jadi kita akan mengelompokkan, kita akan jelaskan, kita bagi-bagi wilayahnya gitu ya. Untuk apa? Karena ada wilayah yang kita bisa ganti rugi dengan murah, kita bayar lahan itu dengan murah, ada lahan yang harus kita bayar dengan mahal. Lahan yang murah seperti apa? Kalau dia semak belukar, tidak tergarap, ya kita hanya menghitung luas areanya saja. Tapi ketika itu lahan produktif, misalnya ada kebun mangga, kebun durian, nah mau nggak mau kita ganti rugi lahan itu tidak hanya luasan areanya saja, tapi kita menghitung jumlah pohonnya yang kena berapa, atau bangunannya yang terkena dampak dari perencanaan pembangunan kita berapa. Ya ini analisis spasial ini yang kita pakai. Ada beberapa istilah lagi, nanti kalian baca aja ya, itu ya. Dari berbagai definisi spasial di atas dapat memiliki kesamaan. Sifat pertama, data geografis itu adalah metode dalam melaksanakan analisis spasial bertujuan untuk meningkatkan nilai dan manfaat dari data geografis. Terus, oleh karena itu, analisis spasial secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu teknik atau proses yang melibatkan berbagai metode untuk memahami pola keuangan sistem informasi dengan tujuan meningkatkan nilai dan manfaat dari informasi geografis yang seperti saya bilang tadi, bahwa dengan kita menggunakan berbagai cara, analisis, metode, pengukuran, terus misalnya overlay dan lain-lain, gitu ya, analisisnya. Jadi kita itu memberikan nilai manfaat ya, seperti tadi yang saya bilang, kalau pembebasan area untuk bandara, ada lahan yang memang tidak digarap, ya akan dibayar dengan lahan, harga lahannya saja. Tapi ketika itu lahan adalah garapan, lahan pertanian, mau tidak mau, kalian harus menghitung juga itu objek yang ada di atas tanah tadi. Kalau misalnya lahan tidak produktif, ya hanya yang dikaji ya lahannya saja kita bayar. Gitu. Tapi ketika itu lahan produktif, mau tidak mau, kalian harus mengkaji apa yang kalian kaji. Jadi tadi bentuk lahannya, penggunaan lahannya di sana harus kita kaji. Jadi diharapkan dengan kalian melakukan analisis spasial, jadi kita itu bisa memberikan informasi gambaran lokasi, gambaran situasi di lokasi kerja kita, gitu ya. Dari gambaran lokasi itu nantinya kita bisa memberikan metode terkait dengan pengambilan keputusan. Apakah lahan ini harus kita cutting, di cut and fill gitu ya, lahan ini harus kita lakukan pemotongan dan penimbunan, atau lahan itu sudah siap digunakan. Tapi sebagian besar biasanya kita sudah melakukan analisis
analisis peruangan, analisis spasial ini, biasanya nanti menyesuaikan lagi metodenya. Di pas kasat mata kita lihat itu nanti itu di sisi kiri akan kita lakukan penimbunan gitu ya. Karena kita akan mendapatkan tanah yang rata. Tapi perlu diingat ada beberapa kawasan itu harus kita lakukan peningkatan atau istilahnya itu perbaikan kualitas lahannya dulu kita perbaiki, struktur lahannya kita perbaiki. Misalnya area-area seperti apa saja. Nah, misalnya gini, terkadang dalam suatu kegiatan kita itu menemukan analisis gitu ya, analisis misalnya terkait dengan kekuatan tanahnya. Misalnya nanti kita sudah melakukan kajian terus kita lihat kekuatan tanahnya gimana sih gitu ya. Nah, terus kekuatan tanahnya seperti apa, akhirnya kita mau tidak mau misalnya ada area di kiri kanannya perbukitan tapi di sisi utara atau selatannya ada rawa gitu. Mau nggak mau kan kita harus melakukan penimbunan. Rawa itu apa? Langsung ditimbun? Kan tidak. Kalau ada rawa itu biasanya harus digali dulu sampai menemukan struktur lapisan kerasnya, baru nanti kita timbun. Sama kayak lahan persawahan. Sebenarnya lahan persawahan itu nggak boleh langsung timbun. Kenapa? Karena lapisan perkerasan sawah itu sebenarnya hanya di lapisan 70 cm-nya. Sisanya di bawah 70 cm itu memang, jadi ketika kita gali gitu ya, kita gali lahan sawah, itu memang lembut tuh di atas. Terus kita gali ketemu tanah kerasnya. Tanah kerasnya itu kira kurang lebih 70 cm itu nanti 1 meteran lah isinya yang keras. Tapi di bawahnya apa? Lembut lagi. Apa yang harus kita lakukan? Ya mau nggak mau sawah itu digali dulu. Diambil dulu tanah kerasnya itu, baru nanti timbun semua, timbun pulang. Terkait dengan apa? Ya itu tadi, dengan kita tahu gitu ya, analisis spasialnya, kita tahu analisis peruangannya, ya kita tahu nih luasan area yang harus kita timbun berapa, jaraknya berapa, lokasinya di mana, arahnya mana gitu kan. Terus ini misalnya ada aliran sungai ini menghubungkan jalur yang mana. Apakah ini sungai bisa kita tutup atau kita harus buat jalur sungai baru gitu. Jadi analisis spasial itu sebenarnya nantinya ke sana, larinya ke sana. Misalnya ini ya, sebagai sebuah metode analisis berusaha untuk membantu perencanaan dalam analisis kondisi permasalahan berdasarkan data wilayah yang menjadi sasaran. Terkait analisis apa? Jarak dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Misalnya arah aliran airnya kemana, terus hubungan air ini mengaliri sawah ini, kalau sawah ini kita tutup misalnya, apa yang akan terjadi gitu. Secara otomatis kalau ada aliran air, ada persawahan, berarti kan sawah itu dataran rendah ya sebenarnya. Notabene apa? Notabene kalau ada dataran rendah, frekuensi atau kebanjiran sering terjadi di daerah situ. Jadi kalau mau bikin bandara gimana caranya? Ya mau tidak mau kita harus melakukan perubahan pola air. Dan tanah struktur bandara nggak boleh terlalu pendek, harus kita buat agak tinggi. Dan ini terjadi di mana? Di analisis ketika perencanaan. Nanti di perencanaan itu banyak yang kita kerjakan. Ada tiga tahapan analisis spasial. Yang pertama analisis visual. Analisis visual ini teman-teman, itu yang kalian lihat secara langsung. Jadi analisisnya ya bisa objeknya titik, garis atau area, tapi kita tahu secara langsung. Kita pakai visual, kita pakai mata kita gitu, kita melihat. Terus ada lagi operasi spasial. Operasi spasial ini biasanya sudah melibatkan beberapa data. Operasi spasial ini biasanya
Operasi spasial ini biasanya kita terkait dengan distribusi datanya. Distribusi datanya, terus kalau pemodelan spasial ini, kalau operasi spasial ini biasanya gini, misalnya kita punya data tanah, jenis tanah gitu ya, kita punya data kemiringan lereng atau toponya, terus kita punya data, misalnya kita punya data frekuensi, kita punya data apa lagi, penggunaan lahannya, penggunaan lahan. Jadi kalau di spasial ini ada dua yang paling sering digunakan, penutup dan penggunaan lahan. Kalau penutup itu semua objek yang ada di atas tanah itu disebut penutup, tanpa ada campur tangan manusia. Jadi kalau ada sawah, cukup dikatakan vegetasi pertanian. Vegetasi saja. Tapi kalau penggunaan harus kita sebutkan menjadi sawah. Nah, dua data ini biasanya diturunkan. Cara penurunan gimana? Penutupnya dulu, baru kita turunkan menjadi penggunaan. Terus kalau pemodelan spasial ini, misalnya, modelan spasial ini seperti apa? Modelan spasial ini contohnya itu adalah, misalnya kalian ingin menganalisis daerah mana saja sih yang selalu banjir di Jakarta Barat. Misalnya. Daerah mana saja sih yang akan tergenang jika jalan tol kita bikin. Nah itu pembuatan model, pakai model berarti memprediksi. Kita bikin prediksi, kita bikin analisis spasial untuk melihat nih misalnya kalau banjir atau hujan besar, air itu akan mengalir kemana. Atau paling gampang itu ya bencana hidrometeorologis ya. Kita analisis spasial, kita memprediksi kemana sih arah aliran itu, atau daerah mana sih bakal terkena banjir kalau hujan, intensitas hujannya misalnya di atas 3.000 mm. Atau 1.000 sampai 1.500 daerah mana aja yang bakal banjir, mana yang tidak, di 1.500 sampai 2.000 daerah mana saja yang banjir, mana yang tidak. Itu kita pakai pemodelan spasial ini. Kita memprediksi berarti. Terus kita kita prediksi itu pakai apa saja? Ya semua data kita pakai, penggunaan lahannya, misalnya jaringan jalannya, terus kita prediksi apa lagi? Penggunaan jenis tanahnya, kemiringan lahan, jenis tanah. Ada lagi kita pakai, ada namanya infiltrasi tanah. Infiltrasi tanah itu kemampuan daya lolos air terhadap tanah. Jadi kemampuan tanah itu meresap air. Apakah dia berlumpur, apakah dia berpasir, itu juga tanah sangat. Ketika kita menjumpai tanah yang teksturnya berpasir, biasanya air itu condong langsung terserap. Tapi kalau kita menjumpai area atau kawasan dengan lahan yang notabene lempung, akhirnya air itu akan biasanya nggak langsung terserap, tapi agak lama terserap. Kalau kita sering lihat di area sekitar rumah kalian misalnya, kalau hujan ada genangan, tapi 1 jam berikutnya airnya sudah hilang. Berarti kemungkinan besar itu tanahnya teksturnya clay atau lempung atau liat, karena dia nggak meloloskan airnya kecil. Tapi ketika hujan daerah itu langsung kering, berarti condong daerah itu daerah-daerah yang berpasir, filtrasi airnya bagus, kuat gitu. Jadi ada air pasti dia langsung hilang. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman? Kita ada grup nggak ya? Nika, kita punya grup nggak? Iya. Saya nanti coba perbaiki absen kalian yang memuat 5 ya. Tapi nanti komunikasi deh ke saya. Terus nanti saya lihat di itu lah. Kalian replay nggak di e-learningnya? Kalau kayak gini replay. Oke, nanti saya cek dari sana kalau gitu ya. Ada pertanyaan nggak teman-teman terkait ini? Nanti kalian coba itu ya, coba download aplikasi ArcGIS ya.
download, terus ekstrak. Cara installnya gimana? Buka aja itu banyak cara installnya. Install HardDisk. Ada dua versi dari install HardDisk itu. So, yang pertama dia pakai nomor lisensi, kita pakai nomor, atau kita manajemen toolsnya yang kita pakai tadi. Jadi aplikasinya bisa terinstall, tapi manajemen toolsnya yang belum kan. Dari manajemen tools itu nanti yang apa ya aplikasi download itu saya dulu pakai. Tapi kalian bisa lah download aplikasi HardDisk setelah 10.8 biasanya. Kalau masalah yang terbaru 10.8. Nanti kalian coba ya. Kalau ada pertanyaan teman-teman? Kita ujian kapan ya? Saya belum cek jadwal.